Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-kontennya yang sadam, termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan, serta tak lupa pula negara-negara sahabat kita. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya dalam perjalanan menuju Tanah Abang sambil membacakan salah satu atensi dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Saya akan bacakan salah satu atensi yang bernama Rizky yang ada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bang Jabri, saya Rizky dari Bogor. Alhasil alhamdulillah, salam senggol-senggol, salam kenal Bang Jabri ya. Mohon dibacakan atensi saya Bang Jabri. Saya punya sesuatu kisah nyata 1 bulan yang lalu Bung Jepri. Jadi begini Bung Jepri, saat saya ke bukit-bukit itu di Bogor itu kan masih ada kayak gunung-gunung Bung Jepri. Menjelang malam, katakanlah menjelang maghrib, pada saat saya mau pulang turun, menemukan sesuatu yang nempel di pohon Bung Jepri. Dia tuh gelang. Gelangnya seperti kayak gelang perak Bung Jepri. Awalnya pas saya lagi jalan, ada suara, "Hei anak muda, ambillah gelang itu yang ada di pohon. Itu sudah milik Anda." Lantas saya kaget, saya cari bolak-balik kanan kiri nggak ada orang, tapi suaranya doang Bung Jepri. Begitu saya deketi, di pohon itu yang terdapat gelang yang mirip kayak gelang perak. Saya cuman batin, apakah ini benar, dari siapa, dan siapa suara itu. Tiba-tiba suara itu bicara kembali Bung Jabri, "Anak muda nggak usah bingung, ambillah, kau akan tahu nanti setiap mimpimu akan dipandu melalui mimpi." Akhirnya apa? Saya niatkan saja Bung Jabri, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau memang ini rezeki buat saya dan bermanfaat buat saya akan mengambil barang ini. Kalau memang ini bukan hak saya, jauhkan dari pandangan saya. Saya akan mengambil, lindungilah hambamu. Akhirnya saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil. Ternyata berhasil Bung Jebri. Akhirnya si barangnya itu saya kantongin. Terus saya melanjutkan perjalanan pulang. Dalam perjalanan pulang, kurang lebih 1,5 kilo nyampe ke rumah, itu gelang bergerak Bung Jepri di kantong. Lantas karena saking nggak tahannya geli, saya ambil itu barang dari kantong, saya letakkan di telapak tangan saya. Dia bergerak, hidup Bung Jepri. Nah itu yang membuat saya bingung. Singkat kata ini Bung Jepri, malamnya saya bermimpi. Anak muda, coba Anda perlihatkan kembali di mana Anda meletakkan gelang itu. Kau akan tahu. Akhirnya begitu saya bangun tidur tadi, berpikir mimpi apa, karena ada petunjuk seperti itu, saya langsung di mana adanya almari yang saya letakkan gelang itu. Ternyata Bung Jepri, gelang itu bukannya cuma gelang saja, tapi ada beberapa butir seperti sebesar biji jagung lah begitu Bung Jepri. Barangkali ada 20 butir. Lantas saya bingung, wah ini apaan ya? Dibilang berlian bisa jadi. Kalau bukan berlian, tapi berlian berkilo-kilo. Lantas tiba-tiba ada suara, "Itulah berlian anak muda. Bisa Anda manfaatkan dengan baik. Dan jangan lupa sisihkan sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan. Manfaatkan dengan baik. Kau akan mendapatkan kembali lebih banyak lagi kalau Anda bisa menggunakan dengan baik." Bilang gitu. Lantas saya ikuti apa kata dia. Saya coba yang 10 butir itu saya ambil 2, saya jual ke toko. Ternyata betul juga Bung Jepri, itu berlian dihargai 1,5 M yang 2. Masya Allah, besar sekali ya.
Apalagi saya anak muda belum pernah kerja, megang uang segitu besar. Bagaimana itu yang di rumah ya? Akhirnya sambil saya pulang, sambil berpikir, oh iya ya, 2,5%. Akhirnya dengan cara saya membeli sembako, saya anterin ke orang-orang fakir miskin, termasuk amplopnya Bung Jepri. Kurang lebih yang 1,5 M, saya habiskan 1 M, karena kan di sana masih banyak di rumah. Amplop sama uang sembakonya saya anterin deh sama orang fakir miskin, anak yatim. Begitu saya kembali lagi ke rumah, saya buka laci itu, malah bertambah lagi Bung Jepri. Bukan tinggal 8, tapi malah hampir 20 butir Bung Jepri. Masya Allah Bung Jepri. Mohon pencerahannya Bung Jepri, hingga sampai saya ini saya masih menjalani. Yang perlu saya tanyakan Bung Jepri, apakah ini halal? Dan siapakah suara itu? Saya tunggu pencerahannya, saya penting banget Bung Jepri, karena mohon maaf, saya orang awam dan baru kali ini pengalaman. Terima kasih atas simaknya atensi saya dan atas pencerahan dan solusinya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Rizky yang ada di Bogor, terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya radio RS yang ada. Alhasil alhamdulillah, apa yang Anda bicarakan melalui atensi yang baru saja saya bacakan, bahwasanya kita kembali kepada Allah. Bahwasanya Allah memberikan rezeki bermacam-macam cara. Jadi untuk kesuksesan seseorang yang begitu mendadak, hanya Allah yang tahu. Kita hanya tinggal ikhtiar saja. Tiba-tiba Anda dikabul doanya dengan melalui perantara suatu benda dan suara tanpa wujud seperti itu. Jadi yang pertama saudara Rizky, yang penting Anda tidak usah ragu dengan suara tanpa wujud dan termasuk barang yang Anda miliki. Itu hak halal buat Anda. Allah memberikan rezeki dengan perantara melalui suara dan benda itu. Teruskan, tidak ada masalah. Terlebih-lebih kalau Anda haji dan berikan wakaf kedua orang tua Anda, termasuk Anda sendiri, dan hajikan kedua orang tua Anda, baru nanti orang-orang yang ahli agama di situ Anda berangkatkan haji. Anda tidak usah takut bahwa barang itu akan cepat habis atau harta Anda tidak pernah habis. Kalau Anda melakukan hal ini, yang pertama Anda sudah menghabiskan sekian rupiah dengan 2 biji berlian. Tapi ternyata apa? Bertambah banyak, semakin banyak. Apalagi kalau Anda berangkat haji, menghajikan kedua orang tua, wakafkan kedua orang tua, termasuk orang-orang pemuka agama dihajikan seperti itu, akan bertambah lebih banyak lagi. Anda bisa buktikan. Yang pertama, Anda sudah bisa membuktikan sendiri. Jadi kalau kembali kepada saudara Rizky, saya perjelas ya, bahwasanya uang harta itu halal, hak buat Anda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya melalui perantara suatu benda dan suara. Jadi Anda tidak usah memikirkan menjadi PR bahwa itu siapa sebenarnya. Hanya Allah wajalah yang memberikan rezeki pada Anda melalui suara dan suatu benda, itu aja ya. Yang terpenting saran saya, tetap Anda jaga sholat 5 waktu dan tawadu istiqamah terhadap Allah. Jaga sholat 3/4 malam supaya Anda bisa berkomunikasi kepada Allah, rasa syukur kepada Allah seperti itu ya. Insya Allah Allah tidak akan pernah kekurangan lagi sampai turun temurun. Dan terus jagalah ketermawanan Anda, dan janganlah menjadi orang sombong. Tetap merunduk dan merendah hati dan berbaik hati seperti itu ya. Demikianlah saudara Rizky yang ada di Bogor. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Semoga Anda bersama keluarga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya Bung Jepri selaku acara Radio RS yang ada akan turun dari udara karena waktu sudah saya harus menyudahi. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.